Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Musila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama, untuk kita bahas bersama pada konten kali ini pemirsa, di mana kalau kita melihat di X ya yang viral hari ini, ada beberapa kader PDP yang menghujat Jawa Tengah, yang menghujat masyarakat Jawa Tengah, bahwa Jawa Tengah itu dikatain oleh kader PDP adalah kandang bansos, kemudian masyarakatnya itu dikatain masyarakat miskin, SDM rendah, masyarakat bodoh dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena cuma hanya PDP itu tumbang, ya kan? Karena cuma hanya PDP itu kalah, pemirsa, kalah sama Bapak Lutfi dan Ustadz Yasin yang dikomandoi oleh Bapak Jokowi. Nah, herannya kemudian pertanyaannya, kalau misalnya ada kader PDP yang ngatain masyarakat Jawa Tengah itu adalah masyarakat bodoh, masyarakat miskin, SDM rendah, kandang batu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita balik pemirsa terkait dengan ucapan atau hujatan dari kader PDP yang ngatain masyarakat Jawa Tengah itu adalah masyarakat miskin bodoh, ya kan? Kalau kita balik sebenarnya, wis katakanlah bodoh, masyarakat Jawa Tengah bodoh, SDM rendah dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, siapakah dan dari manakah gubernur yang memimpin Jawa Tengah sebelum-sebelumnya selama 15 tahun sampai sekarang? Kan begitu pertanyaannya. Ya kan? Dari partai apa? Ya dari partai PDIP. Berarti yang gagal siapa? Ya PDIP. Tidak bisa apa? Mencetak kader-kadernya menjadi pemimpin. Lu masa yang disalahkan itu masyarakatnya? Ya jelas pemimpinnya. Kan begitu. Menghujat Jawa Tengah dengan sebutan masyarakat miskin. Ya lu gubernurnya siapa? Kan begitu. Gubernurnya itu kader ibu, kader PDIP. Tuduhan-tuduhannya itu kan kalau kalah, kalau partai, kalau Kalau calonnya kalah kalah curang. ada itu dicurangi. Terus ada endorsement. Nah, Ya. endorsement Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lain. Terus bansos dan seterusnya. Sementara kalau menang itu diem aja gitu ya. Seakan-akan itu fair gitu. Nah, Kak Irma melihat itu gimana, narasi semacam itu? Tapi itu justru malah akan menghancurkan partai yang didukungnya kalau dengan sikap-sikap yang seperti itu gitu ya. Rakyat Jawa Tengah bodoh, Iya, dan IQ-nya rendah karena miskin. Lah dulu kan gubernurnya siapa lah di itu makanya sana itu kan muncul, gitu. sekarang muncul Nah, reaksi balik yang begitu. begitu-begitu itu harusnya tidak diambil ya untuk digoreng gitu loh. Kalau itu diambil untuk digoreng justru malah kontraproduktif gitu. Ya saya kira kita sama-sama tahu ya kalau saya sebagai pelaku ya salah satu caleg yang betul-betul memang berjuang ketika pileg kemarin, saya tahu persis Mas mainnya seperti apa, beceknya lapangan kayak apa gitu ya. Bahwa semua partai punya saksi, bahwa semua partai juga melakukan strategi politik yang sama gitu ya. Jadi jangan ngomong si A curang si B enggak gitu. Kalau mau dibilang Mas, semua curang. Bisa juga semua nggak curang Ya, gitu. betul, betul, Tergantung dari sisi mana kita memandang gitu. ya misalnya tadi yang Kak Irma sebutkan sebelum kita taping, yang misalnya bansos ya, kan bansos dari atas itu, terus kemudian kan ketika di gubernur, di wali kota, di apa kan, Nah, partainya beda-beda gitu ya Mbak. makanya saya mau sampein ini ya sama masyarakat supaya masyarakat paham ya. Ya, ya. Bansos itu kan ada di nggak cuman ada di Kemensos. Ya, anggaran bansos itu ada di banyak kementerian. Namanya Perlinsos sebenarnya. Oke, Perlindungan sosial. Oke, ya. Nah, ada yang berbentuk sembako, ada yang berbentuk subsidi BBM, ada yang berbentuk subsidi pupuk, ya kan? Ada yang berbentuk subsidi listrik, ada yang berbentuk misalnya kalau PUPR itu ada yang berbentuk bedah rumah, kemudian jamban sehat dari Kementerian Kesehatan, itu termasuk bagian dari yang namanya Perlinsos. Itu bansos juga. Ya, ya. Nah, jadi yang dipikirin oleh orang-orang yang belum paham apa itu sebenarnya bansos gitu ya, dipikir cuman yang sembako itu aja gitu. Sehingga ketika presiden misalnya membagikan sembako, langsung dituding gitu kan. Nah, padahal presiden memang punya nomenklatur, memang punya anggaran untuk bansos. Termasuk juga wakil presiden punya anggaran untuk mengeluarkan untuk itu. Nah, ini yang nggak dipahami. Saya bingung juga ya ketika misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi bagi-bagiin sembako di depan istana, kemudian itu dituding sebagai satu kecurangan yang kemudian memenangkan partainya, partai yang di backupnya misalnya seperti itu. Berapa sih yang dibagikan di depan istana?
Satu, ya kan? Hmm. Berapa coba itu, Mas, yang dibagikan di depan istana? Ya, kalau- Apa iya bisa memenangkan seluruh Indonesia, gitu kan? Iya. Nah, itu nggak apa namanya? Nggak make sense gitu Nggak ya. make sense gitu ya, cara berpikirnya. Nah, yang kedua, bansos itu diturunkan dari pusat itu ke Pemda, Hmm. ke gubernur, ya kan? Nanti dibagi di gubernur itu dibagi, yang bagiin itu kan orang daerah, kan kita otonomi daerah nih, Ya, ya, ya. dibagi oleh kementerian apa namanya dinas-dinas Pemda. yang membagikan itu. Nah, dapat dari mana si penerima bansos itu? Lah kan dinas sosial yang menentukan si A dapat, si B enggak, si C dapat, si kan dinas sosial melalui kepala-kepala desa. Nah, sekarang yang bisa megang kepala desa itu siapa? Bupati, wali kota, gubernur. Nah, wali kota, bupati, wali kota, gubernur itu seluruh partai punya. Hmm. Nah, terus gimana caranya? Ya, kalau dibilang misalnya ada kecurangan gitu ya secara seluruh Indonesia lah bilang begitu. Untuk memenangkan satu calon misalnya seperti itu. Saya kira nggak bisa. Karena kayak di Sumatera Selatan itu mantan gubernurnya kan, gubernurnya orang Nasdem loh. Ini dapilnya Kak Irma ya? Dapil saya. Oke, oke. Gitu. Nah, di Sumatera Barat itu gubernurnya PKS. Ya kan? Di mana itu gubernurnya siapa? Itu nggak bisa, Mas. Gitu ya, nggak bisa. Jadi narasi bahwa Karena dari bansos, pusat, terus gitu kemudian ya. bisa dikontrol semuanya Nggak sesuai dengan bisa. arahan pemerintah pusat. Saya nggak bisa kasih tahu begitu. lagi penyelenggara aja lah, Mas. Penyelenggara KPU itu, Mas, mohon maaf ya, saya buka nih. KPU itu ada yang punya partai A, ada yang punya partai B, ada yang punya partai C. Mohon maaf titipan, Mas. Ada yang punya semua. Begitu juga dengan Bawaslu. Itu ada yang orang A, orang partai A, ada orang partai B, orang partai. Ya, ya. Itu nggak bisa dinafikan gitu. Nah, bagaimana mungkin semuanya bisa diatur oleh satu orang misalnya? Nggak Ya. mungkin. Karena semuanya punya kepentingan. Betul. Dan jadi masing-masing lembaga penyelenggara itu ada representasinya saja. Ada Jadi representasinya. Resmi atau tidak resmi itu Ada. representasi ya. Ada. Ya. Jadi memang ini sebenarnya memang harusnya memang dilarikannya untuk menjelaskan kemenangan dan kekalahan itu ya strategi dan tokoh itu ya. Strategi calon ya kepada strategi calon, kemudian program calon. Ketokohan calon. Jadi yang pertama ketokohan, Ya. kemudian strategi, Oke, kemudian oke. program. Itu yang membuat seseorang itu bisa memenangkan kontestasi. Ya. Ya kan? Nah itu kalau Program itu salah satunya apa, Mas? Hari ini ya money. Money politik itu nggak bisa dinafikan. ya. Kita nggak bisa menyalahkan karena semua calon main itu semua kok. Kalau ada yang bilang enggak, Iya. Nah, tapi Itu. gini Kak Irma, kalau soal pilkada ini yang menarik kan ada yang bilang bahwa pilkada itu memang ada ketegangan atau dinamika antara calon, tokoh ya, dengan mesin partai. Jadi kadang-kadang tokohnya itu misalnya, jadi kalau mesinnya nggak gerak, itu tokohnya juga bisa kesulitan gitu. Betul. Jadi ini soal mesin ini gimana Kak Irma menjelaskan seberapa jauh itu berperan mendongkrak calon gitu. Misalnya kayak Jakarta lah misalnya contoh ya. Kim Plus gemuk sekali gitu partainya, partai pendukung ya. Tapi nyatanya justru malah kalah. Sekarang perolehan suaranya kan yang tinggi kan Pram dan Rano gitu. Jadi soal dengan mesin ini gimana Kak Irma ngelihatnya nih pilkada? ya kita harus harus jujur. Ya kan harus jujurnya begini, Mas. Jadi gini, contohnya gini. Ada seorang calon, ya. Calon ini bukan kader partai A, Oke. tapi dia hanya kader partai B saja. Ya kan? Kemudian wakilnya partai C. Toh? Nah, partai yang mendukung banyak. Tapi partai yang mendukung yang banyak ini tidak bergerak semaksimal yang diinginkan. Kenapa? Karena bukan kadernya. Kan nggak mau juga mati-matian, nggak mau juga habis-habisan. Gitu loh, Mas. Kenapa? Kalau kadernya ini bisa dijual, memang bisa dijual, pasti akan ngebut deh semuanya. Ya. Tapi kalau kadernya memang
kurang bisa menjual, ya partai politik ini juga nggak akan mungkin berani juga habis-habisan gitu. Kan ada hitung-hitungan juga. Iya, betul. Itu soal untung rugi juga Iya, itu. soal untung Dan itu rugi. nggak ada sanksinya ya Kak Irma ya? Kalau misalnya Ya partai nggak bisa juga ya kalau kita sama gini loh, partai A, B, C, D mendukung, ya kan? Bukan mengusung, ya, mendukung, ikut mendukung. Tapi dia lihat, ini kayaknya kita nggak bakal menang nih, gitu kan? Kenapa? Karena calonnya nggak menjual, strategi politiknya juga nggak bagus, ya gitu kan? Narasi-narasi yang disampaikan ke publik juga justru malah kontraproduktif. Misalnya, ya partai-partai lain itu pasti akan menarik diri secara pelan-pelan, gitu loh, iya kan? Iya, bukan berarti apa namanya mengkhianati, enggak. Cuman enggak juga mau fight juga all out gitu. Saya yakin seperti itu. Loh, partai politik. Ya. Dan ini apalagi ini bukan pileg ya. Kalau ini pileg bukan kan pileg. dia memperjuangkan dirinya sendiri gitu ya. Betul. Kalau ini kan pilkada. Iya. Ya. Tapi saya sih melihat sampai hari ini karena belum ada keputusan dari KPU soal 1 putaran atau 2 putaran. Untuk Jakarta ya. Iya, kita tunggu, Ya, kita tunggu. Dan karena ya Nasdem juga bagian dari Kim gitu ya. Tentunya teman-teman Kim harus mulai berpikir ya, kalau bisa 2 putaran, harus mulai berpikir bagaimana kemudian mengkonsolidasikan strategi politiknya untuk bisa menang di putaran kedua. Kan gitu. Apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di putaran pertama? Apa yang tidak dilakukan ketika di putaran pertama? Kenapa kok di putaran pertama kalah? Itu kan harus menjadi evaluasi. Betul. Nah, bagaimana juga bargaining politiknya? Ya, dengan partai-partai pengusung dan pendukung. Betul. Bargaining politiknya gimana gitu? Jangan sampai nanti, mohon maaf, ya ada juga sih partai yang bilang gini, ngapain saya? Memang partai kita dukung dia gitu. Tapi kita pernah dukung dia dulu, tapi orang ini nggak tahu diri setelah didukung, misalnya begitu. Itu fakta loh. Betul. Dulu waktu didukung nggak tahu diri, noleh kita sudah menang nggak noleh kita juga, biarin aja. Ada juga yang pasti akan mengatakan seperti itu kan, dan itu manusiawi. Betul. Tokoh-tokohnya malas. Kenapa malas loh? Dulu waktu menang kita mati-matian dukung, kita telepon aja nggak mau ngangkat, ya kan? Sekarang partai kita dukung, misalnya partai kita mendukung dia. Ya orang yang harusnya bisa ikut melakukan konsolidasi untuk mendukung, ya diem aja ngapain. Ini kan Pak Jokowi cukup all out, bukan all out lah, pokoknya ikut di Jawa Tengah gitu ya, sehingga terbukti kemudian menang. Sementara Jakarta itu Pak Jokowi tidak terlalu kelihatan dan nggak ikutan lah. Ternyata Kim Plus kalah gitu. Nah, catatan Kak Irma gimana soal Pak Jokowi di Jawa Tengah dan di Jakarta? Saya kira kita harus mengakui secara terhormat bahwa pengaruh Pak Jokowi itu masih besar. Kita harus akui itu. Ya. Jadi bagaimana keberpihakan Pak Jokowi terhadap calon itu masih mempengaruhi tingkat kemenangan calon. Contohnya aja lah ya, Gubernur Sumatera Selatan itu Nasdem, didukung oleh PSI, didukung oleh PSI, Nasdem, Demokrat. Tapi beliau soan ke Pak Jokowi sebelum pileg, sebelum pilkada. Minta dukungan, minta support. Terbukti loh. 70% loh menangnya. Gitu. Ya, karena foto ketika dia bertemu Pak Jokowi, kemudian ketika itu kan di pas betul. Ya, benar-benar dimanfaatkan secara maksimal gitu medsosnya gitu. Dan saya yakin itu juga yang menyebabkan dia menang sampai sebesar itu. Jadi image asosiasi kedekatan itu berdampak. Berdampak gitu juga. Dia itu aja di Sumatera Selatan seperti itu ya, apalagi di Jawa Tengah. Ya mau nggak mau ya, suka nggak suka gitu.
Nah, pemirsa mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.